Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Widya Puspita Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai materi 10 yang bertemakan membentuk keluarga Islami dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pengganti ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Deden Syarif Hidayatullah SAG dan MPDI. Kita bakal membahas mengenai 7 poin. Yang pertama ada fikih nikah, yang kedua ada hukum nikah, ketiga wanita yang haram dinikahi, keempat rukun dan juga syarat nikah, yang kelima mengetahui problematika pernikahan, keenam hak dan kewajiban suami istri, ketujuh adalah hukum nikah beda agama. Nah, yang pertama, fikih nikah. Nikah itu sebenarnya apa sih? Nikah dalam bahasa itu artinya penyatuan atau perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Nah, ada juga nih berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui pernikahan inilah manusia yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan akan disatukan dalam pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Tujuan utamanya adalah untuk menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Nikah ini memiliki hikmah loh teman-teman. Yang pertama ada menjaga kesucian diri. Yang kedua, menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, menyempurnakan agama. Yang keempat, penyenang hati dalam beribadah. Dan yang kelima adalah terpelihara dari perbuatan zina. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai hukum nikah. Hukum nikah dalam Islam sendiri ada 5. Yang pertama itu adalah wajib. Yang kedua secara sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Yang keempat adalah makruh. Dan yang kelima adalah haram. Nah, pembahasan yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi. Nah, menurut surat An-Nisa ayat 23, wanita yang haram dinikahi diantaranya adalah ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang keempat, yaitu rukun dan juga syarat nikah. Nah, rukun nikah ini kurang lebihnya ada 5. Yang pertama, yaitu terdapat calon pengantin baik wanita dan juga pria. Yang kedua, adanya wali dari calon pengantin perempuan. Yang ketiga, dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang bertanggung jawab. Yang keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Dan yang kelima, diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki. Nah, syarat-syarat nikah. Apa saja sih syarat nikah? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, dihadiri oleh saksi. Yang keempat, adanya wali nikah bagi perempuan. Yang kelima, sedang tidak ihram ataupun haji. Dan yang keenam, bukan paksaan. Selanjutnya pembahasan kelima adalah problematika pernikahan. Dalam problematika pernikahan kita akan mengenal kata talak dan juga rujuk. Nah, menurut bahasa talak itu artinya adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Nah, macam-macam talak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada talak raj'i, yang kedua ada talak bain. Nah, selanjutnya ada rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu artinya adalah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i dan setelah masa iddah. Nah, lanjut nih ke pembahasan ke-6, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Kalau sudah menikah, tentunya suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, seperti yang dapat kita lihat dalam slide berikut. Nah, selanjutnya ke pembahasan yang ketujuh, yaitu hukum nikah beda agama. Dalam agama Islam sendiri, nikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Hal ini dapat kita ketahui melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai muslim yang baik hendaklah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menikah dengan orang yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Dari pembahasan saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nikah itu adalah suatu proses penyatuan dan perkumpulan. Hikmah dari menikah itu adalah dapat menjadi penyenang hati dalam beribadah, menjalankan perintah Allah, dan juga memelihara kita dari perbuatan zina. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan saat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.